Tidak ada supir hari ini. Jadi aku mau pulang sama kamu, Sky, kamu nggak keberatan kan? Alessi bertanya dengan santainya, namun respon dari Sky berbeda. Lelaki itu sampai tersedak ludahnya sendiri ketika mendengar itu. Alessi sampai panik dan membantu lelaki itu dengan menepuk punggungnya pelan. Kamu tidak apa-apa, Sky. Kenapa kamu tersedak begitu? Kamu membicarakanku dalam hati ya, makanya tersedak. Alessi bergurau, namun Sky melotot kecil. Kok dia tahu aku ngomongin dia dalam hati, batin Sky. Aku tidak apa-apa, kamu serius mau pulang bareng denganku? Tanya Sky kembali, memastikan siapa tahu jika tadi itu pendengarannya sedang bermasalah, makanya dia mendengar Alessi mengajaknya untuk pulang bareng. Iya, pulang bareng, aku ikut sama kamu. Tidak boleh. Tanya Alessi dengan kerutan samar di keningnya. Sky akan menjawab dengan semangat pertanyaan itu, dia sudah sangat menanti-nanti momen ini. Tentu saja aku mah, tapi ucapannya terhenti, begitupun dengan langkah kaki Sky yang ikut terhenti. Sky baru teringat jika dia memiliki janji dengan Siska, dan waktunya juga adalah setelah selesai mata kuliah hari ini. Siska sudah menunggunya di kafe untuk membicarakan soal rencana kakek Maxim. Masalahnya bukan hanya Siska saja yang ada di sana, tapi kakek Maxim juga ada di sana, dan pria paruh baya paling benci dengan keterlambatan. Sky, kamu mau kan mengantar aku pulang? Alessi kembali bertanya, kali ini gadis itu menatap mata Sky dengan tatapan berharap. Dia yang tadinya yakin jika Sky akan mengantar dirinya pulang itu seketika ragu setelah melihat respon Sky yang tiba-tiba menghentikan ucapannya itu dan terdiam. Sky menghela napas kasar, dia tidak mau menjawab ini sebenarnya jika saja dia tidak memiliki janji temu lebih dahulu dengan kakek Maxim dan juga Siska. Ale, maaf, aku lupa jika aku memiliki janji dengan seseorang hari ini. Aku tidak bisa mengantar kamu pulang karena setelah ini aku harus langsung bertemu dengan orang itu. Ujar Sky dengan penuh penyesalan. Butuh 10 detik bagi Ale untuk mengendalikan ekspresi terkejutnya setelah mendengar penolakan dari Sky. Biar ku tegaskan sekali lagi, penolakan dari seorang Sky Maricus, lelaki yang sudah mengejar cintanya dari 3 tahun yang lalu. Bukan waktu yang sebentar untuk seseorang bisa sampai sesabar itu, dan sekarang apakah Ale sudah benar-benar terlambat jika membalas perasaan Sky saat ini? Apakah lelaki itu sungguh sudah memiliki gadis pengganti dirinya yang lebih baik? Dan Ale seketika teringat saat kemarin dia yang menanyakan soal gadis lain itu pada Sky, lelaki itu bahkan tidak menjawabnya yang berakhir malah membuat Ale kesal dan pergi begitu saja dari hadapan Sky. Boleh aku ikut denganmu, Sky? Aku tidak akan mengganggu pertemuan kalian, aku hanya akan duduk diam dan memperhatikan kamu. Boleh kan? Entah apa yang dipikirkan Ale hingga gadis itu tiba-tiba meminta pada Sky untuk ikut. Tentu saja perkataannya itu membuat Sky terkejut setengah mati. Ale mau ikut denganku? Haduh, bagaimana ini? Masalahnya ini pertemuan dengan Siska dan juga kakek Maxim. Jika hanya bertemu dengan kakek Maxim sih tidak masalah, tapi ini kan ada Siska juga dan Siska tidak kenal dengan Alessi, batin Sky bingung akan menjawab apa. Sky, tidak boleh ya? Tanya Alessi dengan nada yang terdengar lesu, dia bertanya seperti itu karena melihat Sky yang hanya diam saja tanpa respon. Maaf Ale, aku pesankan taksi saja ya untuk kamu pulang. Aku benar-benar tidak bisa mengantar kamu pulang dan juga membawa kamu karena ini pertemuan penting. Aku minta maaf sekali, ujar Sky dengan penuh penyesalan. Alessi memaksakan senyumannya kala mendengar itu, dengan gerakan kaku akhirnya dia menganggukkan kepalanya menyetujui penawaran dari Sky meskipun hatinya terasa sakit. Bayangkan saja, ini untuk pertama kalinya dia mendapatkan penolakan dari lelaki itu. Alessi bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sky dulu setiap kali dia menolaknya terus-menerus. Setelah mendapat persetujuan dari Alessi,
Sky pun langsung memesankan taksi untuk gadis itu dan menunggui taksinya hingga datang. Hati-hati ya, jika ada apa-apa di jalan nanti telepon saja aku. Ujar Sky saat Alessi akan menutup pintu mobilnya. Tidak, aku tidak mau mengganggu pertemuan penting kamu itu. Semoga lancar ya pertemuannya. Ujar Alessi dengan tersenyum membuat Sky tercubit hatinya kala mendengar itu. Yang tidak Sky tahu dan sadari adalah jika gadis yang dia cintai itu saat ini tengah overthinking karena perkataan Sky. Pertemuan penting semacam apa sih sampai aku tidak dibolehkan untuk telat? Apakah Sky akan dijodohkan oleh orang tuanya? Tidak boleh. Sky tidak boleh menjadi milik orang lain, dia milikku sedari awal dan sudah seharusnya tetap menjadi milikku, batin Alessi. Kamu terlambat, Sky, ujar Siska dengan nada datar ketika Sky baru saja mendudukkan dirinya di kursi. Lelaki itu meringis, maaf, tadi aku mencari taksi untuk seseorang dulu makanya sedikit terlambat. Tidak masalah kan? Tuan Maxim yang tahu seseorang yang dimaksud Sky itu adalah Alessi hanya terkekeh pelan. Ya, tapi harusnya kita sudah mulai dari 5 menit yang lalu membahas pembicaraan ini, ujar Siska dengan nada kesal. Sudah, yang penting kan Sky datang. Lagian dia hanya terlambat 5 menit, sayang, ujar Tuan Maxim membuat Siska menatap bingung pada kakeknya itu. Tumben sekali pria tua itu tidak marah jika ada yang terlambat datang saat pertemuan begini meskipun ini bukan pertemuan resmi. Maafkan aku, lain kali aku tidak akan terlambat. Jadi, apa yang mau kamu sampaikan pada kita berdua, Siska? Siska menghela napas, kemudian gadis itu mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan Alaska tadi pagi hingga selesai. Jadi tidak bisakah kita tidak usah melanjutkan drama ini? Iya memang tadinya aku juga yang mau drama yang kakek buat itu dilanjutkan, tapi setelah melihat ketulusan Alaska dan juga dia yang putus asa, aku jadi ragu untuk melakukannya. Dia terlihat putus asa dan aku tidak tega. Maxim menghela napas kasar mendengar permintaan dari cucunya itu. Siska, kamu mau pertunangan kamu dengan Alaska yang sudah kakek rencanakan gagal memangnya? Gadis itu lantas menggeleng, enggak, tapi aku nggak tega lihat Alaska, kek. Ya, ditahan aja dulu, nggak akan lama kok. Cuma 5 hari lagi, selagi nunggu cincin pertunangannya selesai, ujar kakek Maxim. Ya, alasan dibalik kakek Maxim yang kekeh untuk melanjutkan dramanya itu karena nanti saat pertunangan Siska dengan Sky, calonnya akan diganti menjadi Alaska. Semua persiapan seperti cincin dan dekorasi gedung telah disiapkan, maka dari itu mereka tetap harus melanjutkan rencana ini jika tidak akan gagal total nantinya. Baiklah, aku akan mencoba. Sky yang sedari tadi hanya menyimak itu sebenarnya pikirannya penuh dengan Alessi dan tingkah gadis itu yang agak mencurigakan. Setelah semua drama ini selesai, aku harus mengajak Alessi untuk bertemu dan menjelaskan semuanya karena sepertinya gadis itu telah salah paham padaku. Kita akan kemana, Tuan? Tanya Saras, gadis itu tengah memainkan perannya sebagai Alisa yang sudah resmi menjadi sekretaris dari Alastair. Tuan. Alastair rasanya masih belum terbiasa mendengar Saras memanggil dirinya dengan sebutan Tuan bahkan dengan nada yang lembut. Sangat aneh ketika mengingat gadis itu sehari-hari memanggilnya dengan sebutan Alastair dan dengan nada yang agak menyolot. Iya, aku harus sopan kan pada atasanku, bukan? Tuan Alastair, Saras bertanya dengan tersenyum manis. Dengan gugup Alastair mengangguk. Sebagai gantinya untuk menghilangkan kegugupan lelaki itu berdeham pelan. Kita akan pergi menemui CEO dari Anderson Group untuk membicarakan soal model yang akan menjadi brand ambassador dari barang milikku, ujar Alastair seraya berjalan mendahului Saras yang sekarang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kening gadis itu berkerut, merasa familiar dengan nama perusahaan yang Alastair sebutkan barusan. Anderson Group. Kenapa rasanya nama perusahaan itu terdengar familiar ya? Gumam Saras yang sepertinya didengar oleh Alastair.
Kamu tahu perusahaan itu? Perusahaan itu saat ini dipegang oleh Lars Anderson, anak dari pemilik perusahaan sebelumnya, ujar Alastair yang sebenarnya hanya memancing Saras, karena dia tahu jelas semua yang berkaitan dengan Saras termasuk mantan keluarga Saras dan juga Lars Anderson yang sempat akan dijodohkan dengan Saras jika saja adiknya yang bernama Lita itu tidak menggantikan Saras di pernikahan itu. Ketika mendengar nama Lars keluar dari mulut Alastair, Saras membulatkan matanya terkejut. Pantas saja nama perusahaan itu terdengar familiar, ternyata itu adalah nama perusahaan keluarga Lars, batin Saras dengan menyeringai. Dia tidak menyangka akan secepat ini dia bertemu dengan Lars. Penyamarannya sudah sempurna dan Saras akan pastikan jika Lars tidak akan sadar saat dia ada di hadapan lelaki itu sebagai sekretaris sekaligus asisten pribadi dari Alastair. Rencananya akan terasa sempurna sekarang. Memikirkan itu membuat Saras tersenyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka jika semesta begitu mendukungnya untuk balas dendam hingga semua jalannya dilancarkan. Ah iya, aku hanya tahu dari berita di TV saja, selebihnya aku tidak tahu kok. Aku terlihat terkejut begitu karena tidak menyangka jika akan bertemu pengusaha terkenal yang sering muncul di TV itu, ujar Saras memberikan alasan dan Alastair hanya mengangguk. Ketika sampai di gedung perusahaan milik Lars, Saras berjalan di sampingnya tuannya itu dengan mulut yang terkunci rapat. Meskipun penyamarannya sudah sangat sempurna, tapi dia tidak bisa menjamin jika dalam penyamaran ini tidak akan ada yang tidak mengenali dirinya. Mata gadis itu menelisik ke setiap ruangan yang dia lewati dengan Alastair hingga kakinya berhenti mengikuti Alastair yang tiba-tiba berhenti. Ayo masuk, ujar Alastair membukakan pintu ruangan itu. Saras menatap lelaki itu, kenapa Alastair jadi membukakan pintu untuknya? Seharusnya kan dia yang melakukan itu karena posisinya saat ini adalah bawahan dari Alastair. Dia bekerja dan mendapat gaji dari Alastair, tapi kenapa dia mendapatkan perlakuan layaknya seorang putri begini? Tidak ingin banyak berpikir, Saras pun langsung masuk ke dalam ruangan itu yang kemudian disusul oleh Alastair. Ketika masuk ke dalam, ternyata ruangan itu sudah penuh dengan orang-orang yang bekerja di bidangnya masing-masing. Ada yang menjadi tata rias dan ada juga seorang fotografer. Daripada ruangan rapat, tempat ini lebih seperti tempat pemotretan. Saras kembali menatap Alastair yang kini berjalan di sampingnya lagi, kamu bilang kita akan melakukan pertemuan dengan CEO dari Anderson Group. Tapi kenapa kita malah pergi ke tempat pemotretan? Alastair lantas menunjuk sosok lelaki yang duduk membelakangi mereka, lelaki itu terlihat tengah memperhatikan proses pemotretan yang sedang berlangsung. Itu Lars, kita memang sengaja melakukan pertemuan di tempat pemotretan begini karena aku ingin memilih secara langsung model yang akan aku jadikan brand ambassador. Ayo ke sana, dia pasti sudah menunggu kita sedari tadi, ujar Alastair yang tanpa Saras duga jika lelaki itu akan menggandeng tangannya untuk menghampiri Lars. Tuan Lars. Lelaki yang dipanggil itu lantas membalikkan tubuhnya, memasang senyum tipis saat melihat rekan kerjanya itu telah datang. Anda terlambat 5 menit, Tuan Alastair, gumam Lars dengan nada mengejek, dia membalikkan keadaan di mana sebelumnya dia yang sengaja terlambat datang ke restoran di mana mereka akan makan bersama karena Lars yang sedang malas. Alastair menyeringai, kita impas, Tuan Lars. Apakah pemotretan sudah dimulai sedari tadi? Lars mendengus, yah, bahkan istriku sudah pulang tadi padahal dia berniat untuk menyapa kamu dulu sebelum pulang. Saras yang berada di samping Alastair itu membulatkan matanya, reaksi terkejut dengan apa yang Lars ucapkan. Lita tadi ada di sini. Seharusnya tadi aku datang lebih cepat. Sialan, aku jadi tidak bisa melihat gadis itu, batin Saras tanpa sadar mendengus. Ah kalau begitu sampaikan maafku pada Nyonya Anderson ya, Tuan. Ujar Alastair dengan nada menyesal. Lars mendelik lalu sedetik kemudian lelaki itu mendengus kesal, tidak mau, untuk apa saya melakukannya. Haha baiklah, Alastair tertawa sumbang.
Mata Lars tiba-tiba terpaku pada gadis yang berdiri di samping Alastair. Saras yang menyadari tatapan mata Lars ke arahnya itu seketika menjadi gugup. Ada apa? Kenapa dia menatapku seperti itu? Apakah dia mengenali penyamaranku ini? Batin Saras yang tanpa sadar menggigit bibirnya karena gugup dan khawatir. Alastair yang menyadari itu lantas berkata, "Tuan, Anda membuat sekretaris saya takut. Tolong jangan menatapnya seperti itu." Lars tersadar setelah mendapat peringatan dari Alastair, "Dia sekretaris baru kamu. Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya." Alastair mengulas senyum, "Benar, Alisa perkenalkan dirimu pada Tuan Lars." Saras yang dipanggil seperti itu terkejut namun dia berhasil mengendalikan ekspresinya. "Selamat pagi Tuan Lars, perkenalkan nama saya Alisa. Saya adalah sekretaris sekaligus asisten pribadi dari Tuan Alastair." Lars terdiam, lelaki itu masih menatap lekat pada Alisa. Dia bukan terpesona pada gadis itu meskipun boleh diakui jika Alisa terlihat cantik, tapi yang paling cantik di matanya tetaplah istrinya, Lalita seorang. Lars hanya merasa wajah Alisa itu terlihat familiar di matanya. "Wajah kamu itu. Saya seperti pernah melihatnya, tapi di mana ya? Apakah kita sebelumnya pernah bertemu?" Pertanyaan dari Lars barusan hampir membuat jantung Saras berhenti berdetak untuk beberapa saat. Benarkah? Mungkin wajah saya mirip dengan orang yang Anda kenal, Tuan." "Saya rasa kita tidak pernah bertemu sebelumnya," jawab Saras berusaha untuk tidak terlihat mencurigakan di mata Lars. Lars memilih mengangguk acuh, mungkin saja." Saras tersenyum menanggapinya namun diam-diam gadis itu menghela napas lega. "Syukurlah Lars tidak curiga dengan penyamaranku ini," batinnya. Lita sedang duduk di halaman rumahnya setelah kembali dari kantor sang suami untuk mengantarkan bekal makan siang. Dengan mengusap perutnya, gadis itu membuka ponsel yang dia masukkan ke dalam tas tadi. "Apa yang kulakukan? Selama hamil ini aku jadi bingung mau ngapa-ngapain," Lita berujar dengan nada malas. Wanita itu membuka ponselnya dengan tatapan tidak minat. Jujur saja dia membuka ponsel pun karena gabut, tapi saat melihat ponsel dia bertambah gabut akibat tidak tahu mau melakukan apa dengan ponsel miliknya. Sepertinya aku sudah lama tidak menelpon Kak Siska ataupun Aska, aku ingin tahu kabar mereka. Tapi kenapa tidak ada salah satu pun dari mereka yang mengabariku ya? Aku penasaran mereka sudah balikan atau belum," gumam Lita tanpa gadis itu sadari jika tangannya mengetikkan nomor Alaska. Sambil menunggu panggilan teleponnya terhubung, Lita bersiul pelan. "Bagaimana kabarmu Aska? Kalian sudah balikan ya makanya tidak ada satupun dari kalian berdua yang menghubungi aku." Lita berkata dengan nada kecewa begitu panggilan teleponnya tersambung. Alaska di seberang sana menghela napas berat, "Apanya yang balikan? Kamu bercanda ya? Jangankan balikan, aku bahkan tidak mendapatkan restu dari kakeknya Siska, ta." Kening Lita lantas mengerut mendengar perkataan Alaska barusan. Gadis itu yang tadinya menempelkan ponsel di telinganya itu lantas memperbesar volume suaranya karena dia takut jika barusan itu dia salah mendengar. "Apa maksud kamu tidak mendapat restu dari kakeknya? Bukankah kamu datang ke sana untuk menjemput Kak Siska kembali? Kenapa kakeknya ikut menghalangi juga dengan tidak memberikan kamu restu? Seharusnya kamu hanya butuh maaf dari Kak Siska dan kesempatan kedua yang Kak Siska berikan, bukan? Tapi kenapa kamu bilang jika kakeknya tidak merestui kamu?" Lita dengan rentetan pertanyaan itu membuat Alaska jadi semakin sedih saat ingat jika dia tidak mendapatkan restu dari kakek Siska bahkan kesempatan kedua yang dia minta pada Siska pun presentasenya sangat sedikit. Dia jadi overthinking jika tidak akan bisa mendapatkan Siska kembali. Sepertinya kakeknya Siska tahu perlakuanku sebelumnya pada Siska bagaimana makanya saat aku menyusul Siska untuk pergi ke Australia, dia tidak membiarkanku untuk menemui cucunya itu.
Kamu tahu saat aku menelpon kamu untuk meminta bantuan agar Siska membuka blokiranku itu karena kakeknya Siska tidak mengizinkanku untuk bertemu Siska, bahkan dia meminta penjaga di rumahnya untuk mengusirku. Untung saja aku ini bermental baja, makanya saat diusir seperti itu aku tidak langsung pergi. Aku menunggu selama 2 jam di luar mansion besar itu tanpa ditawari untuk masuk, padahal saat itu cuaca sedang dingin-dinginnya. Alaska mengeluh pada Lita. Iya, mental kamu memang kuat karena kamu itu kan ketua gang, kamu dipilih bukan karena tampang kamu saja tapi karena kamu berani dan bermental baja. Lalu bagaimana sekarang? Apakah tidak ada perubahan? Tanya Lita menyimak dengan serius apa yang diceritakan Alaska. Perubahan dari mananya? Yang ada malah hubunganku dengan Siska semakin renggang. Bukan saja kakeknya Siska itu melarang Siska untuk bertemu denganku, tapi dia juga berniat untuk menjodohkan Siska dengan sahabat Siska sendiri. Aku menyaksikan semuanya di depan mata kepalaku sendiri. Siska dipaksa untuk menerima perjodohan yang kakeknya buat, bahkan kakeknya malah semakin mempercepat pertunangannya saat aku berusaha untuk menggagalkan rencana pertunangannya. Kali ini Lita sungguh terkejut dengan apa yang Alaska ucapkan barusan. Kakaknya Siska akan dijodohkan dan dia tidak tahu sama sekali mengenai hal ini. Kemana saja dia sampai-sampai baru tahu jika Siska akan dijodohkan dengan orang lain, sampai-sampai dia tahu kabar ini dari Alaska. Kamu serius dengan ucapan kamu itu, Aska? Kak Siska kembali dijodohkan. Tapi kenapa aku tidak tahu sama sekali soal itu? Kenapa Kak Siska tidak ada memberitahukan aku soal itu? Rencana perjodohan ini sangat mendadak, Lita. Aku tebak pasti kakeknya Siska melakukan ini karena dia tidak mau Siska berhubungan lagi denganku, makanya dia cepat-cepat mencarikan calon untuk Siska agar aku mundur dari niatku untuk menjadikan Siska sebagai milikku lagi. Menurutmu bagaimana, Lita? Apa aku culik saja Siska saat akan melangsungkan pertunangannya itu? Tiba-tiba Alaska berceletuk sesuatu yang tidak diduga oleh Lita. Kamu gila, Aska? Teriak Lita sampai-sampai Alaska di sana menjauhkan telinganya dari ponsel. Ya ampun, biasa saja Siska, jangan berteriak seperti itu, aku tidak tuli kok, tapi kalau kamu sampai berteriak seperti itu saat menelponku, maka kupingku bisa beneran tuli mendadak, gumam Alaska. Ya, abis ucapan kamu itu benar-benar gila, Aska. Masa kamu berniat menculik kakakku? Gumam Lita tidak habis pikir. Alaska terkekeh mendengar respon dari Lita barusan. Ya, itu hanya opsi terakhirku saja jika seandainya memang Siska tidak bisa menghentikan pertunangannya dengan pria itu. Tapi jika memang memungkinkan, maka aku akan melakukan rencana itu jika Siska mau.